sehat selalu. Siap, Pak. Oke, yang saya hormati dosen pembimbing dari Mbak Seprima Laika, itu Ibu Pustika, yang nanti kalau bisa join akan bergabung ya, tapi kalau nggak bisa ya sudah, nggak apa-apa, Mbak Laika ya. Oke, Iya, Pak. dan mahasiswa yang akan kita sidangkan atas nama Seprima Laika ya, pada hari ini Jumat 14 lewat 24 WIB kita akan selenggarakan sidang tugas akhir. Adapun di sini saya sebagai penguji bersama Bu Alia akan menguji ya, mengkonfirmasi beberapa hal mengenai substansi penelitian Mbak Alia ya. Dan di sini saya coba sampaikan beberapa ketentuan terkait penyelenggaraan sidang tugas akhir hari ini, siang ini. Oke, jadi tolong disimak dan diikuti ya Mbak Alia ya, sorry, Mbak Laika ya. Mbak Iya, Laika. Pak. Jadi pertama terkait durasi pelaksanaan sidang tugas akhir Mbak Laika, ini kita optimalkan selesai dalam maksimal 1 jam saja, jangan lebih ya. Baik, Sesi Pak. pertama adalah sesi pemaparan hasil penelitian, itu dioptimalkan waktunya 15 menit, jangan lebih. Dan juga Mbak Laika harus di awal itu share screen dan bacakan pernyataan keabsahan. 6 poin di atas materai, itu di share screen dibacakan ya. Kemudian langsung dilanjutkan dengan pemaparan hasil penelitian melalui PPT. Di share screen dan dibacakan juga, dan nanti disiapkan naskah tugas akhirnya di share screen juga ya saat sesi konfirmasi dan tanya jawab. Itu Ya, baik, sesi Pak. konfirmasi dan tanya jawab durasinya adalah maksimal 45 menit. Oke, dari saya itu ya, semoga dipahami dan diikuti ya. Oke, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja sidang hari ini. Mbak Aleka bisa berdoa terlebih dahulu, langsung di share screen dan dibacakan semua materi-materi sidang ya. Silahkan, terima kasih. Izin share screen ya, Pak, Bu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Wahyu Purbo Santoso, SEMM CFRM, CPOD selaku Ketua Sidang. Kemudian yang saya hormati Ibu Alia Gantina Siti Mariam, SIPMM selaku anggota sidang. Dan yang berhalangan hadir yaitu Ibu Pustika Yuningpuri SE, MSIM selaku dari dosen pembimbing teori tugas akhir saya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini di hari Jumat tanggal 13 Maret 2026 untuk memaparkan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Analisis Implementasi Sistem CEISA 4.0 terhadap efisiensi proses pelaporan Inward-Outward Manifest pada PT Kununagel Indonesia. Perkenalkan, nama saya Seprima Laika, mahasiswa program studi PJJ Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan poin-poin utama penelitian saya yang telah disusun menjadi 5 bagian utama, mulai dari latar Dibaca dulu belakang. keabsahannya, Seprima. Oh, ini Bu, berarti keabsahannya dulu baru perkenalan dirinya ya Bu? Yap, Oh ya baik Bu, mohon maaf ya Bu. kan di sini Baik, juga udah ada. sebelumnya Iya, sebelumnya saya akan membacakan pernyataan keabsahan penelitian. Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan nama saya Prima Alaika dengan nomor NIM 2302101020047 program studi S1 PJJ Manajemen dengan judul tugas akhir analisis implementasi sistem CEISA terhadap efisiensi proses pelaporan inward outward manifest pada PT Kununagel Indonesia. Dengan ini menyatakan poin pertama, tugas akhir ini disusun secara ilmiah yang memenuhi aspek originalitas, validitas, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Poin kedua, saya telah lulus mata kuliah minimal 138 SKS atau bagi yang masih menempuh perkuliahan, saya berkomitmen untuk memenuhi ketentuan kelulusan sesuai persyaratan program studi. Poin ketiga, saya berjanji dan berkomitmen untuk dapat lulus seluruh mata kuliah di semester akhir yang sedang saya tempuh, termasuk mata kuliah metode penelitian manajemen dan mata kuliah wajib lainnya. Apabila terdapat mata kuliah dengan nilai D atau E di transkrip, maka saya tidak akan memaksakan maju sidang tugas akhir di semester ini.
Poin keempat, data yang digunakan dalam penelitian berasal dari penerapan metode usulan, sumber ilmiah yang kredibel, atau instansi yang memiliki izin resmi. Poin kelima, saya bersedia hadir dalam prosesi wisuda baik secara online maupun onsite di Universitas Cyber Asia. Poin terakhir, apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan penyusunan tugas akhir ini, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Cyber Asia. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 1 Maret 2026 yang membuat pernyataan Seprima Laika. Kemudian saya akan melanjutkan ke bahasan pertama, yaitu latar belakang. Perdagangan internasional merupakan salah satu proses yang dilakukan oleh suatu negara untuk menaikkan devisanya. Mengingat setiap sumber daya alam di setiap negara itu berbeda-beda, maka setiap negara ini memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan melakukan perdagangan internasional, yaitu kegiatan ekspor-impor. Nah, di sini pada tabel berikut dapat dilihat nilai ekspor dan impor dari tahun 2020 sampai 2024. Secara umum mengalami peningkatan. Hal ini memicu sektor logistik serta kepabeanan harus siap untuk menangani adanya peningkatan nilai ekspor dan impor setiap tahunnya. Direktorat Jenderal Bea Cukai selaku dari pihak kepabeanan mengembangkan sistem mereka yaitu Custom Access Information and Automation atau disebut CISA 4.0. CISA 4.0 ini merupakan pengembangan terbaru yang dirancang untuk menyederhanakan, memusatkan, mengotomatisasi proses bisnis kepabeanan. Implementasi CISA ini nantinya akan diharapkan mampu mengatasi berbagai keterbatasan pada versi yang sebelumnya. Namun, di balik kemajuan tersebut, terdapat beberapa kendala ataupun halangan, berbagai kendala dan tantangan di lapangan. Salah satunya terjadi pada saat pelaporan manifest di PT Kunagel Indonesia. Masih ditemukan beberapa kendala yang berdampak pada efisiensi kerja dan potensi keterlambatan pengiriman dokumen ke Bea Cukai. Pada akhirnya, dapat mempengaruhi reputasi layanan kepada pelanggan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana implementasi CISA ini berdampak terhadap efisiensi proses pelaporan manifest di PT Kunagel Indonesia. Kemudian terdapat rumusan masalah. Rumusan masalah pertama, bagaimana proses implementasi sistem CISA 4.0 dalam pelaporan inward-outward manifest pada PT Kunagel Indonesia. Poin kedua, bagaimana pengaruh implementasi CISA 4.0 ini terhadap implementasi proses pelaporan inward-outward manifest pada PT Kunagel Indonesia. Penelitian ini memiliki tujuan yang pertama mengetahui bagaimana proses implementasi sistem CISA 4.0 dalam pelaporan inward-outward manifest pada PT Kunagel Indonesia. Yang kedua, menganalisis pengaruh implementasi sistem CISA terhadap proses pelaporan manifest di PT Kunagel Indonesia. Baik, selanjutnya terdapat yang saya akan bahas adalah metode penelitian. Yang pertama dari jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena untuk memahami secara mendalam proses implementasi sistem CISA 4.0 dan dampaknya terhadap efisiensi proses pelaporan manifest dari perspektif operasional. Kemudian untuk sumber dan jenis datanya terdapat dua, yaitu primer dan sekunder. Data primer ini diperoleh dari wawancara dan juga observasi lapangan. Kemudian untuk data sekunder ini diperoleh dari berbagai referensi pendukung. Kemudian untuk teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menekankan pemahaman mendalam bagaimana penerapan sistem CISA ini di lingkungan operasional PT Kunagel Indonesia. Untuk menemukan pola, hubungan, makna di balik proses pelaporan manifest ini, data yang dikumpulkan ini berasal dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Baik, kemudian di sini terdapat 6 landasan teori. Yang pertama itu ada manajemen operasional, yang kedua ada business process management, yang ketiga ada teknologi acceptance model, yang keempat ada queuing theory, yang kelima ada efisiensi proses, dan yang terakhir ada CISA 4.0.
Kemudian terdapat objek dan subjek penelitian. Objek dari penelitian ini adalah implementasi sistem CESA 4.0 terhadap efisiensi proses pelaporan inward-outward manifest di lingkungan PT Kunagel Indonesia. Fokusnya dari objek ini adalah bagaimana sistem CESA 4.0 ini sebagai platform digital terintegrasi mampu mempengaruhi aspek efisiensi proses. Kemudian untuk subjeknya, subjek penelitian ini terdiri dari individu yang terlibat langsung dalam proses pelaporan manifest, seperti manajer, supervisor, dan staff. Kelompok ini dipilih karena memiliki pemahaman yang mendalam mengenai alur kerja pelaporan manifest, perubahan prosedur setelah implementasi CESA, serta tantangan ataupun kendala yang muncul dalam proses operasional sehari-harinya. Baik, kemudian terdapat teknik pengumpulan data. Untuk teknik pengumpulan data terdapat 3, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancaranya dilakukan secara semi terstruktur, dipilih untuk menggali informasi primer secara mendalam dari subjek penelitian. Dalam penelitian ini, informan yang dipilih secara berjenjang untuk memperoleh perspektif yang komprehensif. Kemudian dari observasi ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan kontekstual mengenai penerapan sistem di lapangan yang mungkin tidak terungkap sepenuhnya melalui wawancara dengan informan. Yang terakhir, dokumentasi. Dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi, memperkuat, dan memvalidasi data primer yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Nah, baik, kemudian teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam dan kontekstual bagaimana sistem CESA 4.0 diimplementasikan di PT Kunagel Indonesia. Proses analisis ini dilaksanakan secara interaktif, berkelanjutan sesuai dengan model analisis interaktif Miles and Haberman. Alurnya itu yang pertama ada reduksi data. Reduksi data itu proses untuk menyaring dari hasil wawancara ataupun observasi langsung. Kemudian ada penyajian data. Hasil dari reduksi data yang kita buat sebelumnya itu nantinya akan dituangkan ke dalam tabel, alur, ataupun flowchart. Kemudian verifikasi data. Verifikasi ini dilakukan secara berulang hingga dapat diverifikasi sampai diperoleh bukti yang kuat dan konsisten untuk mendukung penelitian ini. Baik, kemudian ada lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di PT Kunagel Indonesia, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang freight forwarding yang berlokasi di Setiabudi, Jakarta Selatan. Untuk penelitian ini dilakukan selama 6 bulan. Yang pertama itu ada kegiatan observasi awal dilakukan di bulan Agustus, penyusunan proposal dan instrumen dilakukan bulan September, pengambilan data lapangan dilakukan di bulan Oktober sampai November, menganalisis data dilakukan dari bulan November dan Desember, triangulasi dilakukan di bulan Desember, sampai penyusunan kesimpulan dilakukan di bulan Januari. Kemudian masuk ke gambaran umum PT Kunagel Indonesia. PT Kunagel Indonesia ini merupakan sebuah freight forwarding dan logistik yang didirikan di Bremen, Jerman pada tahun 1890. Perusahaan ini menyediakan layanan logistik yang dominan diberikan kepada perusahaan multinasional maupun lokal. Kawasan operasionalnya mencakup wilayah strategis di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Batam, Balikpapan, dan lainnya. Dengan tingginya volume pengiriman dan kompleksitas manajemen logistik, operasional logistik perusahaan didukung oleh sistem digital yang memungkinkan visibilitas dan kontrol pengiriman secara real-time. Nah, baik, di sini terdapat tabel yang menunjukkan aspek pelaporan sebelum dan sesudah CESA. Pertama, dari aspek pembuatan dokumen manifestnya. Sebelum CESA, kami membutuhkan waktu 6-8 menit dan itu tergantung koneksi internet. Setelah CESA, kami membutuhkan 3-4 menit jika koneksi lancar dan server stabil. Kemudian untuk aspek respon dari pelaporan manifestnya, sebelum CESA kami harus menunggu lebih dari 1 menit untuk menunggu respon loading. Sedangkan setelah CESA, kurang dari 1 menit kami sudah mendapat respon dari sistem. Untuk error input dokumen, untuk sebelum CESA tingkat kesalahannya cenderung tinggi. Jika ada perbaikan juga cukup memakan waktu yang lama. Sedangkan setelah CESA, error input berkurang karena adanya pop-up pemberitahuan jika data tidak sesuai. Untuk monitoring, prosesnya di sebelum CESA ini tidak efisien karena memerlukan verifikasi tanggal keberangkatan ataupun tiba secara manual dan individual. Setelah CESA sangat efisien karena pencarian data dapat dilakukan dengan mencari dengan nomor Master Bill of Lading.
Kemudian selanjutnya dari aspek penarikan data respon BC11, itu memerlukan satu step tambahan untuk mendapatkan nomor BC11 dalam dokumen. Sedangkan setelah CESA, itu akan otomatis muncul dan otomatis muncul jika semua data pada header itu sudah sesuai dengan data yang ada pada monitoring. Untuk kepuasan customernya sebelum CESA ini bervariasi karena adanya terkendala sulitnya aksesibilitas data BC11. Sedangkan setelah CESA itu banyak meningkat didorong oleh kecepatan distribusi dokumen dan kemudahan monitoring. Baik, ini untuk observasi secara langsung. Observasi menunjukkan adanya perubahan yang signifikan dari sistem sebelumnya yang berbasis modul aplikasi menjadi sistem berbasis web. Perubahan tersebut berdampak positif terhadap kinerja pekerjaan, khususnya dalam hal kemudahan penggunaan sistem dan efisiensi proses kerja. Observasi dengan timestamp seperti tabel berikut menunjukkan bahwa pelaporan manifest menggunakan CESA 4.0 mengalami percepatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan sistem sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan CESA ini mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja staf manifest. Kemudian, proses penggunaan CESA ini juga masih terdapat beberapa kendala teknis, terutama ketika terjadi gangguan server ataupun adanya maintenance dari pihak bea cukai. Baik, di sini kondisi pelaporan sebelum dan sesudah CESA. Oh, maaf. Kemudian, di sini ada tabel dari hasil analisa lapangan dari aspek waktu pelaporan manifest, perubahannya itu lebih cepat. Untuk aspek error input dokumen, perubahannya itu lebih akurat karena tadi adanya pop-up pemberitahuan. Untuk aspek monitoring dan tarik respon BC11 itu lebih perubahannya lebih ke simplifikasi alur kerja karena langsung bisa dicari secara otomatis. Untuk kepuasan customernya itu lebih meningkat karena penerimaan BC11-nya itu lebih cepat dan lebih mudah karena adanya transparansi dari fitur monitoring. Nah, kemudian selanjutnya adalah uji kredibilitas data. Untuk uji kredibilitas data ini terdapat 3, triangulasi sumber, metode, dan teori. Yang pertama itu ada triangulasi sumber. Untuk pertanyaan triangulasi sumber yang pertama itu bagaimana kondisi pelaporan manifest sebelum CESA 4.0. Dari tabel ini dapat disimpulkan sebelum beralih ke CESA, pelaporan manifest ini masih manual dan membutuhkan waktu proses yang lama. Namun setelah diterapkan, proses cenderung lebih cepat, efisien, dan akurat, meskipun masih ada beberapa tantangan teknis dan kurang informasi dari bea cukai. Selanjutnya terdapat triangulasi metode. Dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa dari triangulasi metode ini penerapan CESA 4.0 mempercepat dan meningkatkan efisiensi proses pelaporan manifest ditandai dengan penurunan waktu proses dari 6 sampai 8 menit menjadi 3 sampai 4 menit serta berkurangnya human error. Namun pada tahap awal implementasi masih ditemukan kendala teknis dan server down pada jam sibuk sebagaimana didukung oleh hasil wawancara, observasi, dokumentasi internal serta dari bea cukai. Nah, kemudian untuk selanjutnya ada uji kredibilitas data triangulasi teori dari dimensi analisis untuk fokus utamanya. Kesimpulan dari triangulasinya ini efisiensi tercapai melalui perbaikan proses penerimaan teknologi oleh pengguna serta keseimbangan kapasitas sistem dalam melayani permintaan. Untuk penyebab masalah, kesimpulan triangulasinya adalah hambatan efisiensi berasal dari kombinasi faktor proses, faktor manusia, dan faktor kapasitas sistem. Untuk dimensi analisis interpretasi kendala sistem, kesimpulan dari ketiga triangulasi teorinya adalah kendala teknis juga berdampak pada persepsi pengguna dan performa sistem pelayanan. Untuk dimensi analisis dampak terhadap efisiensi, kesimpulan triangulasinya adalah efisiensi pelaporan manifest tercapai apabila proses terintegrasi sistem diterima pengguna dan kapasitas layanan mampu mengimbangi volume kerja. Untuk usulan solusinya, kesimpulannya adalah solusi harus bersifat holistik, perbaikan proses bisnis, peningkatan penerimaan penggunaan, serta penguatan kapasitas stabilitas sistem. Baik, selanjutnya di sini ada pembahasan proses implementasi sistem CESA 4.0 dalam pelaporan inward-outward manifest pada PT Konunagel Indonesia. Pelaporan manifest di PT Konunagel Indonesia ini setelah penerapan CESA menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dan dinilai semakin baik dibandingkan sistem sebelumnya.
adanya kemajuan yang nyata dari dari sisi kemudahan, akses penyederhanaan alur kerja, serta integrasi data dalam satu platform membawa perubahan struktural dalam proses kerja manifest yang sebelumnya lebih kompleks dan bertahap menjadi lebih terpusat dan efisien. Tahapan implementasi ini diawali dengan sosialisasi dan pelatihan kepada para staf dokumen manifest, namun pada fase awal implementasi masih terdapat berbagai kekurangan yang cukup signifikan, antara lain seperti server down, sistem mengalami error, proses serta data tidak terbaca oleh sistem sehingga mengharuskan pengguna harus melakukan raise ticket ke Chaysaker. Namun, proses dari raise ticket ke Chaysaker ini belum berjalan secara optimal karena untuk penyelesaian satu tiketnya itu dibutuhkan waktu 1 sampai 2 hari, sehingga berdampak pada keterlambatan penerbitan respon BC11 secara tidak langsung merugikan para pengguna jasa. Hal ini juga akan berdampak dengan delay-nya barang masuk ataupun keluar dari wilayah kepabeanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tahap awal implementasi, kesiapan infrastruktur dan sistem pendukung ini belum sepenuhnya stabil. Frekuensi gangguan server dan error sistem semakin berkurang dibandingkan pada masa awal implementasi. Proses adaptasi, penggunaan kontribusi terhadap kelancaran operasional, sehingga kendala yang sebelumnya sering terjadi kini relatif jarang ditemui. Meskipun dalam kondisi tertentu seperti peak hour atau sedang maintenance, itu gangguan teknis masih dapat terjadi. Kemudian ada pengaruh implementasi CESA 4.0 terhadap efisiensi proses pelaporan inward-outward manifest pada PT Kununagel Indonesia. Berdasarkan hasil observasi, pelaporan manifest mengalami percepatan signifikan dibandingkan sistem sebelumnya. Yang sebelumnya itu kisaran waktu 6-8 menit berkurang menjadi 3-4 menit per shipment-nya. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan efisiensi waktu kerja operasional. Dengan adanya notifikasi error, pemberitahuan, dan validitas otomatis pada CESA, kesalahan dapat terdeteksi sebelum proses submission dilakukan, sehingga terjadi penurunan frekuensi kesalahan se-input. Pada tahap awal implementasi, efisiensi belum sepenuhnya tercapai secara optimal. Dalam periode tersebut, waktu penyelesaian dapat kembali meningkat karena pengguna harus melakukan raise ticket dan menunggu respon perbaikan. Setelah sistem mengalami penyempurnaan dan frekuensi gangguan berkurang, manfaat efisiensi ini mulai dirasakan secara konsisten oleh para staf manifest. Berdasarkan data observasi dan pengalaman operasional, implementasi CESA ini memberikan pengaruh positif terhadap efisiensi proses pelaporan inward-outward manifest PT Kununagel Indonesia, terutama dalam hal percepatan waktu proses, pengurangan kesalahan input, peningkatan produktivitas kerja, serta penyederhanaan alur operasional. Baik, untuk kesimpulan dan saran, transformasi digital dalam pelaporan manifest di Kununagel Indonesia dijalankan melalui penerapan CESA 4.0, platform berbasis web secara real-time. Pada fase awal, perusahaan menghadapi berbagai tantangan teknis. Sering berjalannya waktu, setelah proses adaptasi berjalan, sistem menjadi lebih stabil dan efisien. Implementasi CESA 4.0 ini mengalami peningkatan yang signifikan. Platform ini berhasil mengintegrasikan seluruh tahapan dalam satu sistem terpusat yang dilengkapi fitur validasi otomatis. Penerapan CESA 4.0 ini memberikan pengaruh baik terhadap efektivitas operasional perusahaan. Implikasi bagi perusahaan adalah perlu meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi dengan teknologi, memberikan pelatihan terus-menerus agar karyawan lebih kompeten, serta bekerja sama secara aktif dengan pihak bea cukai agar sistem tetap stabil. Untuk kesimpulannya, untuk sarannya, yang pertama itu bagi DJBC, peningkatan stabilitas kapasitas itu perlu menjadi prioritas utama guna menjaga konsistensi efisiensi pelaporan inward-outward manifest. Bagi Direktorat IKC, pengembangan berkelanjutan terhadap aspek teknis dan pengalaman pengguna itu menjadi hal yang sangat krusial. Diharapkan layanan Chaysaker itu kedepannya lebih responsif dan cepat dalam menangani raise ticket. Kemudian bagi perusahaan pengguna jasa, peningkatan kompetensi sumber daya alam dalam penggunaan CESA 4.0 ini sangat diperlukan untuk mendukung efisiensi yang maksimal. Yang terakhir, bagi customer, peningkatan koordinasi dan ketetapan dalam penyampaian data pengiriman menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran pelaporan manifest. Data yang lengkap, akurat sejak awal meminimalisir adanya revisi dan mempercepat penerbitan dokumen BC11. Demikianlah pemaparan hasil penelitian skripsi saya. Saya menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saya mengharapkan masukan kritik maupun saran yang membangun dari Bapak Ibu penguji, serta guna penyempurnaan penelitian ini ke depannya.
Kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Seprima Alaika. Ya, Oke, di Pak. stop di share screen naskah TA-nya ya. Oke, jadi terima kasih sudah memaparkan hasil penelitiannya dengan baik. Selanjutnya akan ada sesi konfirmasi dan Q&A ya. Bisa dimulai terlebih dahulu dengan Bu Alia Gantina ya. Nanti saya akan menambahkan dan melanjutkan ya, Mbak Alaika. Tolong dicatat ke dalam form telaah ya semua masukan kami. Baik, Pak. Nanti kami tinggal bubuhkan paraf atau tanda tangan ya. Mangga Bu Alia, terima kasih. Iya, baik, Pak. Oke, sebelumnya Miss Iya, mau Bu. tanya, ini ada berapa variabel di tugas akhir kamu ini dari judulnya? Untuk variabelnya satu, Bu. Satu. Dua, Bu. Pelaporan inward outward manifest dan implementasi sistem CESA. Yang kedua itu efisiensi proses pelaporan inward outward manifest, Bu. Oke, Pak Wahyu, mohon maaf sebelumnya, bukankah minimal 3 variabel atau boleh 2, Pak? Takutnya saya salah. Ini Ini kualitatif, Bu. kualitatif Ibu. Oh, Iya, jadi Bu. kalau kualitatif boleh 2. Iya, bukan tidak ada variabel Nggak ya. ada variabel malah, Bu. Ah, iya, iya, iya. Iya, monggo, monggo Bu Alia dilanjutkan saja. Oke. Baik. Di sini ada implementasi sistem SESA. Sistem SESA tadi tuh bentar ya. Nah, ini nih, manifest itu apa sih? Dijelasin nggak sama kamu manifest Manifest dijelasin, Bu, di di halaman berapa? bagian sebentar ya, Bu. Ya, ini aja apa ini kan kamu Oh udah iya ya. share screen, Oh iya ya, diliatin Bu. aja ya. Manifest saya jelasin di latar belakang. Bentar ya, Bu. Oke, yang mana? Ini, Bu. Salah satu bagian penting dalam proses kepabeanan adalah pelaporan inward outward manifest. Ya, jadi manifest itu apa? Manifest ini tuh dokumen dokumen kepabeanan, Bu, dokumen kepabeanan yang sangat diperlukan karena di manifest ini memuat informasi semua barang ataupun ba- semua barang yang akan masuk ataupun keluar. Nah, tanpa dokumen manifest ini nantinya bea cukai tidak bisa untuk approve barang mau masuk ataupun keluar. Jadi untuk pegangan dari bea cukai ini dokumen manifest karena mereka mau tahu apa isi dari kontainer itu tuh apa. Jadi mereka butuh data manifestnya itu. Manifest itu memuat nanti data-data informasi data dari barang yang akan diekspor maupun diimpor begitu, Bu. Jadi manifest itu adalah Manifest itu dokumen kepabeanan yang berisi ya, ya. informasi data barang yang akan diekspor dan diimpor yang nantinya akan dicek oleh Gak bea usah lah, cukai. udah. Jadi manifest itu adalah data barang, apa Data tadi? barang, Data data barang, barang Bu ya, data oke, barang yang akan masuk ataupun keluar, yang akan diimpor atau diekspor gitu kan. diekspor. Nah, Iya, gitu betul Bu. aja, sederhana aja, gak Iya usah Bu. dijelasin. Nah, manifest berarti kalau Miss baca manifest, oh berarti manifest itu data gitu ya. Iya, data Misalnya barangnya Bu. satu kontainer tuh isinya apa, nah itu tuh ada di dalam manifest gitu kan? Itu Betul Bu. Iya betul Bu. oke. Berarti di sini efisiensi proses pelaporan inward. Nah, inward outward itu apa? Inward itu proses memasukkan barang Bu. Atau kita bisa menyebutnya saat kegiatan impor. Tapi dalam manifest ini kita menyebutnya inward, Bu. Sedangkan waktu barang akan diekspor, kita akan menyebutnya manifest outward, Bu. Karena itu Dijelasin nggak sama kamu di TA-nya? belum sih, Bu. Karena Nah, kenapa iya, nggak dijelasin? ini Bu, ada Bu. Maaf, Bu. Mana? Ini memuat data lengkap tentang barang yang masuk itu inward maupun barang keluar itu outward, Bu.
Tapi nggak dijelasin bahwa itu adalah impor ekspor, itu hanya barang masuk, barang keluar. Ya bisa aja masuk gudang, keluar gudang. Baik, Bu. Nanti saya akan tambahan. Ya, harusnya itu di bab 2, bukan bukan di bukan di latar belakang penjelasan. Penjelasan dari setiap kata yang ada di judul itu harus ada di bab 2. Oke, in manifest itu apa? Inward outward itu istilah masuk dan keluar, betul. Tapi di dalam kepabeanan ini impor ekspor kan jauh beda ya. Itu harus itu apa? Terus penggunaan istilah ini apakah ada dasar hukumnya? Misalnya apakah ada peraturan pemerintahnya memang menggunakan istilah ini atau tidak? Kalau ada dicantumkan karena kan kalau dalam penelitian ilmiah sebenarnya harus berdasarkan teori. Kalau tidak ada teorinya berdasarkan hukum atau peraturan yang berlaku itu bisa dimasukkan gitu. Baik, Jadi Bu. Dimasukkan di bab 2 ya, Bu. Nanti di saya bab tambahkan di 2. landasan teori. Kalau Baik, di Bu. latar belakang kan bisa kepanjangan ya. Maksudnya kan di latar belakang tuh hanya latar belakang mengapa kamu meneliti gitu kan. Apakah ada masalah. Tapi untuk detail apa definisinya itu di bab 2. Baik, Bu. Kemudian sistem Seisa itu apa? Dan CISA itu adalah CISA kepanjangan itu adalah Custom Access Information System Automation. Nah, ini tuh merupakan sistem yang dikembangkan oleh Bea Cukai guna untuk menyederhanakan adanya proses pelayanan kepabeanan, Bu. Jadi kita bisa mengakses itu lebih mudah. Jadi Seisa itu apa? Sistem kepabeanan, Bu. Aplikasi atau bukan? Bukan. Dia semacam web, Hmm. itu nanti bisa kita buka. Nah, kita ngaksesnya dari situ, Bu. Oke, Sebelumnya dijelasin nggak ada kita nggak penjelasan Seisa di TA kamu dijelasin, Bu. Ada, Bu, di berapa? bab 2. Halaman berapa? Di bab 2 ada, oh di bab 2 berarti Seisa ada. Ada, Bu. Mana? Sebentar. Ini, Bu, Cisa, Bu. Manajemen operasional Seisa 2.16. Oke. 2.16 coba ya. Sistem Seisa, sistem digital. Oke, berarti yang bisa buka hanya pegawai bea cukai, ya kan? Bukan, Bu. Jadi sistem Oh. CISA ini sistem yang dikembangkan oleh Bea Cukai yang nantinya Mhm. bisa digunakan oleh para pengguna jasa seperti saya, pihak saya tuh sebagai freight forwarding, bisa juga dari pelayaran yang menggunakan, bisa juga dari sisi manufaktur yang menggunakan. Pokoknya CISA ini digunakan oleh pengguna jasa yang akan melakukan kegiatan ekspor maupun impor, Bu. Gitu. Jadi Seisa ini digunakan oleh Pihak-pihak yang melakukan kegiatan ekspor dan impor, Bu. Oke, jadi bukan pegawai bea cukainya. Bukan, pegawai bea cukainya adalah yang mengembangkannya, Bu, mengembangkan sistem CISA ini. Namun, pegawai bea cukainya pun bisa mengakses sistem CISA-nya, Bu, Oke, berarti untuk sistem sesa ini dipakai oleh ya oke lah tentu saja oleh pegawai oleh pihak bea cukai ya, tapi juga betul, oleh importir dan eksportir gitu kan. iya, Bu. Nah, importir dan eksportir apa yang bisa pakai sesa? Semuanya, Bu, semuanya memang harus pakai sistem CISA ini karena kan kalau di dalam penelitian saya kan hanya Hmm, membahas pelaporan manifest, Bu. Namun, dalam mm-mm, proses kepabeanannya itu mm. terdapat banyak banyak dokumen yang memang harus disubmit ke bea cukai seperti ada pemberitahuan ekspor pabean, ada pemberitahuan impor barang, terus ada juga eh, apa format-format atau form-form yang harus disubmit, ada juga kayak sertifikat sertifikat apa namanya kayak form form kerjasama antar negara satu dengan antara lain kayak form D, form E gitu-gitu itu harus disubmit melalui sistem CISA ke Bea Cukai. Nanti Bea Cukai yang akan melakukan checking serta melakukan approval bahwa barang ini bisa keluar atau barang ini bisa diekspor atau barang ini bisa diimpor begitu, Bu. Misalnya, Miss mau ekspor kalender, Miss langsung dikasih akun sesa. Tidak, Bu. Jadi ketika kita mau mendapatkan akses CESA ini nantinya Hmm, kita bisa buka
web Cesa dulu. Nanti kita akan Hmm. melakukan pengajuan pengajuan akun. Nah, di pengajuan akun itu terdapat terdapat nomor induk perusahaan, terus nomor induk NIP, NIB, NPWP Oke, itu semua perusahaan masuk. saya tidak punya nomor induk. Berarti masih bisa pakai Sesa. Berarti ibu, kalau misalnya ibu nggak ada nomor induk, ibu bisa pakai jasa saya, Bu, freight forwarder. Itu, Bu. Berarti tidak semua bisa pakai Sesa dong. Katanya tadi semua bisa pakai Sesa. Semua tapi terbatas, Bu, dengan kondisi tertentu. Jadi kalau misalnya ada eksportir atau importir yang Kalau memang semua berarti tidak ada kondisi. Semua bisa makan bakso, semua. Kalau ketika ada persyaratan berarti tidak semua bisa makan bakso karena ada syaratnya. Nah, pertanyaannya, Seisa ini bisa dipakai semua atau tidak? baik, Bu, saya koreksi jawaban saya Ya. sebelumnya. Jadi untuk CESA ini semua dari pihak pelayaran, bea cukai, freight forwarding dan manufaktur itu dapat menggunakannya. Namun, untuk pihak manufaktur ini tidak semuanya memiliki akses untuk CESA. Nah, untuk perusahaan manufaktur yang ingin melakukan kegiatan ekspor dan impor tetapi tidak memiliki data-data seperti NPWP, NIB, dan lain-lainnya itu bisa menggunakan jasa freight forwarder untuk Kalau punya perusahaan pelayaran nggak punya NPWP bisa pakai Sesa nggak? pelayaran pasti punya NPWP, Bu. Kalau Nggak nggak punya mungkin baru nggak ada. buka, belum punya. Karena pelayaran dalam itu jangkanya besar, Bu, pelayaran. Jadi kayak dari pelayaran, misalnya dari pelayaran samudra atau bisa juga dari pelayaran CMA CGM atau bisa juga dari Perusahaan freight MSC forwarding yang Mediterania. baru dibuka dia belum punya NPWP, baru buka toh. Jadi bisa dong buka Sesa. Tetap belum bisa, Bu, karena harus ada NIP dan Jadi MPWP yang bisa NIB-nya itu. buka akses, bisa memiliki akses ke Sesa itu apa? Yang bisa akses CISA itu adalah semua pelayaran, freight forwarding, Bukan, manufaktur bukan, bukan. yang yang sudah memiliki informasi seperti MPWP, NIB, dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan untuk pengajuan request akses dari sistem CISA, Bu. Begitu. Jadi perusahaan yang bisa mengakses Sesa berarti perusahaan yang memenuhi syarat udah aja gitu titik. Gak usah kamu jelasin. Kan perusahaan apa aja bisa, manufaktur bisa, Ya, baik, pelayaran Bu. bisa, betul kan? Yang penting memenuhi syarat. Syaratnya apa ya? Ada di Sesa itu. Punya ini, punya ini, punya ini. Cuman yang sering pakai yaitu pelayaran, freight forwarding itu kan. Karena ini berhubungan dengan ekspor impor. Tapi Baik, kalau Bu. UMKM mau bisa aja kan? Asal memenuhi syaratnya betul Asal memenuhi UMKM-nya. syarat. Betul, Nah Bu. gitu ya pemahamannya harus jangan kemana-mana. Oke, berarti saya itu begitu ya. Oke, sekarang kembali ke judul sebentar ya. Implementasi sistem SESA. Nah, kamu jangan bilang saya cuma bahas data manifest, nggak bisa. Karena judul kamu analisis implementasi sistem SESA. Berarti yang harus kamu teliti ya implementasi sistem SESA-nya. Cuman implementasinya berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan pelaporan manifest tadi. Ya kan, yang di bab 4 sudah kamu paparkan efisiensinya berupa waktu, betul? Betul, Yang Bu. dari 5 menit jadi 3 menit gitu kan. Jadi efisiensi di sini kamu kamu gambarkan dalam hal waktu, betul? Betul, Bu. Betul, Bu. Karena kan efisiensi itu bisa apa? Pengurangan waktu, bisa pengurangan karyawan, bisa pengurangan modal Efis. gitu kan. Banyak ya. Bisa juga dari penyederhanaan proses, Bu. Ya, penyederhanaan proses itu masuknya ke pengurangan Efisiensi waktu. waktu, Bu. Iya Iya, Bu. kan prosesnya pendek jadi lebih pendek. Nah, berarti yang kamu bahas adalah efisiensi yang mengurangi waktu. Iya, Bu. Waktu kalau pengurangan karyawan enggak? Enggak, Bu. Karena untuk sekarang semua beban kerjanya itu kan tergantung dari shipment yang masuk ke perusahaan. Hmm, Jadi untuk jadi untuk pengurangan karyawan itu SDM tidak enggak? ada, Bu. Oke. Nggak Kalau ada. pengurangan itu beban modal ada enggak? Beban modal ada, Bu. Nah, dimasukin enggak?
Tapi karena ini beban modalnya itu tahun dari sebenarnya kan ini kan saya membahasnya dari tahun 2024 dan 2005 aja nih, Bu. Ya, ya. Nah, untuk beban modalnya ini itu terjadi di tahun 2019-2020, Bu. Ah, Jadi saya modal nggak apa? masukin, Bu. Modal apa itu? Modalnya ini, Bu. Jadi kalau dulu waktu kita mau perbaikan, kalau kita mau perbaikan dokumen manifest atau Mm, perbaikan dokumen-dokumen kepabean lainnya, mm, itu kita harus ke bea cukai setempat, Bu. Misalnya, saya submit ke bea cukai Tanjung Priok. Itu mm, saya harus pergi ke Tanjung Priok. mm. Untuk untuk itu kan modalnya modal transportasinya, beban transportasinya itu kan Ya, pasti ya, ada, Bu. ya. Nah, sekarang di tahun 2024-2025 ini karena Mm, adanya implementasi CESA, mm. itu kita sangat berkurang, Bu, untuk bolak-balik ke bea cukainya karena semua sudah terintegrasi dalam digitalisasi sistem CESA ini, Jadi gitu, langsung Bu. online aja gitu ya, nggak Iya, usah ke sana. online, nggak Oke, nggak ke bea cukai, oke. Cuman ke periode penelitian kamu memang sudah online semua gitu ya. online semua, Bu. Oke. Ya baik, kalau saya hanya mengecek pemahaman aja ya, karena kan ini kualitatif. Jadi kamu harus paham apa yang kamu tulis. Pak Wahyu, sekian dari saya, Pak. Mungkin dari Bapak ada tambahan lagi. Oke, terima kasih Bu Alia untuk catatan dan pertanyaannya ya. Oke, Mbak Seprima Alaika, Mbak Alaika ya. Tadi sudah banyak ya dari Bu Alia. Tolong ditindaklanjuti ya melalui form telaah dan kemudian direvisi ya semua masukannya. Oke, Mbak Alaika, ini penelitian kualitatif yang menarik ya. Penelitian kualitatif itu ya. Jadi memang saya disclaimer dulu ya, saya memang bukan kompetensi dan kapabilitas saya untuk bisa membimbing dan bahkan menguji ya untuk teman kualitatif ya. Memang kalau kualitatif itu sulit karena standarnya terlalu subjektif ya antar peneliti dan saya sebagai pembaca Subjeknya. gitu, penikmat berbeda perspektifnya. Betul, Pak. Tapi kalau kuantitatif kan enak ya Karena dia perspektifnya. berdasarkan angka, Pak. Jelas semuanya Ya, datanya, Pak. oke, jadi gini, saya coba masuk aja pada informannya. Itu Oh menjadi ya, penting. Karena kenapa? Mbak Laika, informan di dalam penelitian kualitatif itu jadi rohnya. Karena iya, kalau Pak. kita Betul, Pak. sampai keliru dalam pertama menentukan informan, karena kan informan itu berjenjang ya, Betul, Pak. dan juga itu ada in-depth interview di situ, Mbak. Mbak harus lakukan benar-benar in-depth interview. Saya tanya nih ke Mbak Laika, kan pasti ada ya apa mengenai daftar in-depth interviewnya ya, pertanyaannya ke para informan ada nggak Ada, Pak. di bab 4 berarti ya? Apakah begitu Mbak Aleika sudah menuliskan, menuangkan mengenai apa hasil interview dari informan, itu sudah dikonfirmasi ulang Mbak ke para informannya? Itu syarat Sudah, juga. Pak. Sudah, Wajib Pak. apakah sudah sesuai gitu? Sesuai, Pak. Karena memang waktu saya tanya untuk informan yang saya pilih ini memang dipilihnya tuh yang memang sudah terjun langsung dan Ya, berinteraksi langsung dengan Caisa setiap harinya, Pak. Jadi gini. memang tahu Oke, informannya siapa aja, Mbak Aleika? informannya informannya ini dipilih secara berjenjang, Pak, melalui purposive sampling. Nah, itu ada tiga. Yang pertama itu manajer dari custom house brokerage. Nah, manajer custom house brokerage ini itu sebagai decision maker dan koordinator dengan bea cukai. Jadi ketika kita ada masalah Mana sih apapun tabel itu? In-depth interview dengan informannya mana? ini, Pak. In-depth interview tuh subjeknya kah Pak, atau apanya ya, Pak? Maaf. Iya, harus ada tabel. Harus dikonfirmasi lagi apakah pertanyaan yang muncul. Mbak kan sudah melakukan in-depth interview dengan 3 informan. Pasti Ya, ada jawaban yang harus kita juga konfirmasi ulang apakah sesuai. Ada nggak di dalam tabel itu? tabel-tabelnya seperti ini, Pak. Nah, harusnya dibuat satu, Mbak.
dari Mungkin nanti saya tambahkan di lampiran sehingga kali ya, Pak. bukan di lampiran ya diisi Oh, Mbak diisinya Laika tetap. di bab Karena ini 4. saya masukinnya per bagian-bagian, Pak. Oke, Jadi ya itu. dari kondisi pelaporan sebelum CISA, itu pertanyaannya ada apa Ya, aja tadi untuk enggak. Tadi efisiensi. pertanyaan saya tuh agak melebar juga jawaban Mbak Alaika. Pertanyaan saya siapa saja yang Siapa menjadi saja? informan? Tadi ada 3, Pak. Manajer, supervisor, dan staf operasional. Untuk manajer ini, kenapa saya pilih? Karena itu sebagai decision Enggak. maker. Saya belum masuk Oh, kenapa baru masuk. alasan Oke, memilih Pak. itu. Cuma 3 Kan aja. gini, sebenarnya usernya siapa sih dari CSA ini? Penggunanya itu para pengguna jasa seperti pelayaran, freight forwarder, dan manufaktur tadi, Pak, yang Itu memenuhi harus dilakukan persyaratan. in-depth interview, Mbak Alaika. Kan user berjenjang, Namun, mulai Pak, dari pemakai sampai end user, berarti nam, consumer. izin, Pak. Namun kan dalam skripsi saya ini memiliki batasan, Pak. Batasannya itu hanya untuk di proses pelaporan manifest di PT Kununagel Indonesia. Jadi kalau untuk di PT Kununagel Indonesianya ini yang paling berkaitan dan berjenjang itu 3 informan tersebut yang saya sebutkan, Pak. Ya, tapi tetaplah, kan tadi ditanya penggunanya siapa, ya kan? Misalnya importir, eksportir, kan gitu, perusahaan, badan. Maka itu sebenarnya harus sih menurut saya dilakukan konfirmasi, in-depth interview, bagaimana implementasinya dari CSA, kan gitu. Kita nggak bisa internal saja menentukan, oh ini cukup batasannya hanya pada bagaimana sistem bekerja, implementasinya. Ini implementasi loh, itu kan dari hulu ke hilir. Berarti si end user, pengguna, wajib dilakukan interview, konfirmasi. Makanya itu namanya in-depth interview. Balaika. Kan Ya, implementasi kan? tapi Sistem yang tadi CSA. saya bilang, Pak, dari batasannya ini kan saya hanya melakukan penelitian pada PT Iya, coba Kununagel lihat Indonesianya ini, itu. Pak. Terhadap efisiensi. Kita pengen tahu efisiensi, ya kan? Efisiensinya juga di PT Kununagel Indonesianya aja, Pak. Nggak, sistem CSA ini, si user, itu memahami nggak bagaimana dari penggunaan, terus kemudian keputusannya. Penggunaannya pastinya memahami, Pak. Karena kan mereka Memahami. juga Nah submit ini, dokumen-dokumen lainnya, Pak. ini saya hanya memberikan masukan ya, tidak berusaha untuk seperti apa ya, tapi Mbak Aleka juga jangan defensif dalam hal ini. Karena apa? Saya tanya, penelitian Mbak Aleka akan dilaporkan nggak ke tempat penelitian itu sendiri, ke tempat kantor Mbak Aleka? Nantinya akan dilihat hasilnya oleh manajer saya, Pak. Ya pasti. Maka ya tadi kalau dari saya, perspektif saya, makanya kan kualitatif subjektif. Tadi kan saya disclaimer di awal. Mbak Aleka sebagai peneliti hanya melihat mindsetnya ini apa sudut pandangnya gitu ya. Itu berdasarkan internal saja. Nah, saya kan sebagai orang eksternal nih, boleh dong memberikan pendapat bahwa ini sebaiknya harus ada sebuah in-depth interview ke konsumer. Oh, untuk konsumernya itu sebenarnya saya tuh hanya melakukan wawancara singkat sih, Pak. Dan saya juga nggak masukkan di sini karena waktu itu posisinya itu nggak cuman lagi Nggak, pembicaraan ya santai. intinya poin saya, ini kan perspektif saya ya. Ya terserah Mbak Laika karena kan balik lagi nanti kantor akan melihat, membaca. Kita ingin tahu dong sebenarnya feedback secara garis besar dari si pengguna, user. Maka menurut saya, saran saya, kondisi idealnya Mbak lakukan interview, in-depth interview dengan pertanyaan yang muncul dari Habermas. Kan ada teorinya, Iya, betul? Pak. Karena Betul, Pak. berjenjang di sini itu mau kita batasi seperti apa? Kalau kualitatif ya, berjenjang itu artinya dari hulu ke hilir, Mbak. Baik, Pak. Dari Nanti pimpinan
kemudian nanti pelaksana misalnya yang Karena, melaksanakan dan mohon maaf juga Pak, nanti memotong. mengevaluasi. Karena untuk kayak atasan-atasan saya Pak, kayak manajer saya sendiri pun tidak terjun langsung ke sistem CESA-nya. Beliau hanya tahu, ya kalau misalnya untuk pelaporan manifest itu kita menggunakan si Ya, CESA gini ini. Mbak, tetap itu metodologi. Mbak Laika harus menerima dulu bahwa nggak peduli pimpinan Mbak Laika nggak mengetahui secara detail ya, tapi harus dilakukan mekanisme in-depth interview. Itulah Pak, prosedur penelitian kualitatif berjenjang tuh maksudnya gitu Mbak. Ya, dari internal sampai eksternal. Karena kan udah jelas implementasi sistem. Berarti kan ada pengguna di situ. Mbak ya Pak. harus konfirmasi juga. Menurut saya seperti itu tuh catatan saya ya, karena tadi balik lagi perspektifnya dalam penelitian kualitatif itu subjektif. Nah, ini kan saya sebagai orang yang mempelajari secara metodologi ya, bagaimana in-depth interview harus dilakukan dengan dalam dan kemudian konfirmasi ulang hasil dari in-depth interview ke para informan. Itu satu ya catatan besar saya ya Mbak Leika, tolong dipikirkan dengan baik dulu masukan saya dan menurut saya harus ada tindak lanjut dan diskusikan ke pembimbing. Itu ya terkait poin utama In-depth interview. informan. Dan ini Mbak menggunakan triangulasi nggak? Menggunakan Pak. Coba lihat dulu boleh? Boleh Pak. Pak, ada 3 triangulasi. Itu triangulasi sumber, metode, dan teori. Oke, sudah tepat ya, diolah dengan tabel lagi ya, dibungkus Ya dengan Pak. ya, ini ya. Ini kunci dari kita bicara metodologi dalam penelitian kualitatif ya triangulasi. Atau ada alternatif lain, Mbak buat matriks SWOT untuk Oh ya, tahu SWOT. bagaimana strength-nya, weakness-nya, opportunities dan threat ya. Kemudian dibuat posisi. Dari matriks itu kelihatan kan bahwa CS1 posisinya di mana sih? Nah, menurut saya juga, ini catatan kedua ya, tolong dipikirkan. Itu kan ada matriks SWOT ya. Kita bisa tahu di situ secara internal, eksternal, kita kaitkan dengan strength, weakness, opportunity, threat, dibuat diagram matriks, itu posisinya CS1 implementasi seperti apa. Kan kelihatan ya, sehingga menurut saya saran saya nih, begitu nanti orang tempat Mbak Alaika membaca selain triangulasi, oh ada matriks SWOT nih untuk menguatkan, mempertebal bahwa kan seberapa efektif juga kan CSA ini ingin dilihat, betul? Ya Pak. Betul. Nah, itu dengan Mbak Mbak coba lihat contoh posisi matriks SWOT ya untuk menentukan posisi sebuah subjek misalnya ya. Dia letaknya di mana tuh? Itu barang letaknya di mana? Di kuadran berapa gitu. Kan ada ya kuadran 1, 2, 3, 4 biasanya. Dia bargaining posisinya, positioningnya itu di mana? Ada itu matriks SWOT ya. Baik Malaika, Pak. coba dipelajari dulu. Itu masukan yang sekiranya menurut saya pribadi begitu nanti pimpinan atau tempat kerjanya Mbak Alaika membaca, oh Mbak Alaika sudah tahu positioningnya, di mana itu letaknya si CSA. Siapa tahu nanti di kuadran misalnya ketiga, kan gitu ya. Nanti dicek lagi kuadran ketiga tuh bicaranya tentang apa, secara internal, secara eksternal, terus bicara mengenai weakness kah atau threat, ancaman di situ, kan kelihatan ya. Iya Nah, Pak. itu coba pelajari dulu ya, itu masukan saya sih Matrix Mbak SWOT. Baik Pak. Mbak Leika ya di bab 4 ditambahkan. Mungkin itu ya dari saya Mbak Leika karena akan ada sidang lagi cukup. Jadi terima kasih sudah menjawab ya. Iya Pak. Jadi Mbak Leika akan dimasukkan ke ruang tunggu nanti tetap standby ya, jangan kemana-mana, di-invite kembali oleh kami. Jadi kami akan melakukan penilaian tertutup dulu ya, Mbak Baik Leika. Bapak. Oke, Baik terima Pak. kasih di stop share screen. Bu Alia, mohon bantuan bisa memindahkan ke ruang tunggu.
Bu ya, Mbak Alaika, terima kasih. Oke, baik Pak. Oke, Saya Bu nggak bisa Alia. share screen. Saya pakai komputer satu lagi. Ya, tapi siap-siap. Bu Mohon maaf, Bu. Pustikanya gimana Berarti ya? BAP-nya aman ya, Bu? Udah yang Nggak, jadi aku Ibu kan buka sudah buka, Google Drive-nya di komputer yang satu lagi. ada ya, Bu? Udah yang aku Sudah. tadi foto ke Nah, Bapak. artinya itu kan otomatis tersimpan ya. Intinya Ya, nilainya itu harus dipindahkan ke spreadsheet ya, Bu. Nilainya misalnya angkanya 84 karena butuh ya kita untuk itu masukkan untuk data Google di sini. Drive yang dari itu Pak yang langsung masuk itu loh. Iya. Nah, ini kan apa nilainya belum diinput juga ya ke dalam spreadsheet ya. Saya nggak tahu Oh, KBTA ke dalam apa Pak? meminta nggak ya. Jadi kan memang Eh, ada drive disediakan ya, BAP ya Bu Alia ya, ya. ya Untuk betul. nilai akhir dari para pembimbing penguji terlihat nilai akhirnya. Oh, iya Dan iya. dari nilai itu harus kita pindahkan ke spreadsheet utama itu Oh, nggak dipindahin kemana diinfokan ya. Pak? Nggak tahu, iya. Oh, berarti cuma drive ya. Berarti PR juga ya ketua sidang saya misalnya. Udah tahu nilai akhirnya Mbak tadi berapa gitu. Terus saya kan belum input data ya karena tugasnya anggota biasanya yang input data ke spreadsheet ya. Aku Nah itu lapor ke Bu Silvana tuh udah upload ke YouTube. Kan ini di convert dulu tuh tadi juga ya sejam Bu. Pak. Habis itu upload ke Aduh. YouTube. Aku foto yang tadi ke Bapak. Udah, terus kata Bu Silvana, oke udah gitu aja. Kirain udah Oke beres. siap-siap Bu Ya, Alia nanti coba saya konfirmasi karena apa ya takutnya tercecer ya datanya. Ya sudah Bu. Mungkin kalau dari saya tadi ada beberapa catatan ya mengenai informan juga. Saya masih belum teryakinkan gitu ya bahwa CSA 4.0 ini apa sudah sesuai ya in-depth interviewnya. iya. Jadi terus kemudian masalah apa matrix SWOT juga harusnya bisa dipertajam di situ di bab 4. Mungkin kalau dari saya nilainya 78 ya. 78 Bu Alia ya semua ya untuk Pak. semua aspek ya. Terima Oke. kasih Bu Alia. Ya Pak. Yang Bu Berarti Pustika gimana ya Pak? ya 5 poin di atas kita ya Bu. Berarti 83. Oh langsung diisiin aja gitu? Ya, dia nilai optimal udah titip kita apa beliau ke saya. Oh, oke oke. Kalau dari Sebentar. Bu Alia berapa? Dari saya, sebentar Pak. Kenapa? Ini aku 78, 78, 78. Oke. Dari saya eh 80 ya Pak. Oke. Iya. Nah, berarti Bupus bisa di angka 85 ya, Bu Alia, nilai tertinggi dari penguji. Oh, oke. Ya Pak, sebentar. Yang bupus berarti 85 ya gitu ya Pak. Betul. Oke. Berapa ya Bu nilai akhirnya? Bentar Pak, masih diketik. Sekitar 85. Oh iya. Nilai akhirnya 82,9 Pak. Oke, alhamdulillah sudah A ya, Bu Alia. Terima kasih. Oke. Nanti saya screenshot ke Bapak. Ini udah langsung ke Google ke Ya, sudah Google Drive otomatis langsung auto itu save. satu save kan ya Pak? Ya, Ya, oke. betul. Izin Bu, mohon di invite Masukin lagi ya. Oke, sebentar. Mbaknya. Kedap. Makasih ya Bu Alia. Iya Pak. Sebentar Pak. Saya prima admit. Oke, welcome back Mbak Seprima Alaika. Oke, tanpa panjang lebar ya karena akan ada sesi sidang berikutnya. Jadi pada hari ini Jumat pukul 15.22 WIB atas nama Seprima Alaika, mahasiswa yang sudah menjalankan sidang tugas akhir. Pada hari ini kami nyatakan lulus sidang tugas akhir ya. Dengan Pak, catatan, dengan revisi, selamat ya untuk kelulusannya. Semoga terima kasih ilmunya Pak. bermanfaat untuk karir ke depan Mbak Seprima.
Oke, mungkin dari saya cukup. Mungkin dari Bu Alia ada tambahan. Silakan Bu. Ya, saya Prima, selamat ya udah lulus. Nanti dirapihin aja Revisi yang lagi. tadi kurangnya ya. Iya, Gak Bu. banyak kok, cuman ya kamu memang kerja di situ kan di freight apa? Iya, freight Freight, forwarder, Bu. Saya freight kerja di situ. forwarder. Ya, ya. Jadi tadi diuji ya, ditanya-tanya, masa nggak ditanya ya kan? Iya, Oh iya, nanti Mus minta tolong pasti nih, ditanya, Bu. tolong fotoin ya nanti ya. Oh Laptopnya iya, nggak boleh, bisa Bu. foto. Ya, Sebentar ya, Bu. Ini ya nanti saya aja. ubah dulu. Oke, Ya, nanti ya, aja apa sekarang, Bu? nanti aja. Bentar Oke, lagi. Bu. Ya, selamat ya. Tapi Bu Pustikanya nggak ada, tapi udah nitip tadi katanya. Iya, Bu. Ya, Oke, Pustikannya nggak ada. terima kasih Bu Alia, terima ya, kasih Bu Pus ya sudah memberikan penilaian juga. Jadi alhamdulillah sidang hari ini sudah berakhir. Pak Malaika dinyatakan lulus. Ada tambahan lagi mahasiswa yang siap yudisium dan wisuda ya. Tolong hadiri prosesi yudisium dan wisuda ya, Mbak Iya, Pak, Laika. baik. Oke, selanjutnya akan ada sesi foto ya bersama, berikan pose dan senyuman terbaik ya. Mbak Laika mohon bantuannya, itu bisa diklik dulu apa yang paling kanan atas ya, itu pilih lihat kemudian galeri ya. Iya, Pak. Oke, nanti bisa kirim ke Bu Pus ya, ataupun ke Bu Alia Bu Alia. di Baik, Pak. dokumentasi kami. Oke, kita mulai ya. dah. Sekali aja Saya mungkin ya. mulai. Iya, Pak. Boleh. 1, 2, 3. Oke, cukup. Sudah ya. Oh, Pak. Lagi Oke, atau saya terima Prima kasih. Iya, mau Pak. nih Oh, lemes ya gitu. boleh. Kamu teh kenapa mau lemes? Puasa, Oke, Ibu. Bahasa. ya. Oke, baik. Ibu-ibu, terima kasih sudah Iya. hadir dalam sidang hari Ya, ini. Alhamdulillah sudah berakhir sidang hari ini. Saya akhiri dengan terima kasih banyak. Selamat sore. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya, Bapak Waalaikumsalam. Ibu. Terima warahmatullahi kasih, Pak. Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Ya, sip, Wahyu. Ya, nanti kirim kumis fotonya ya, saya Prima. Coba. Oh iya, belum di stop.